fokusnya di mana bro? Di kripto atau sahamnya bro? Kan saya all in kan yang 300. Gue belikan Bitcoin semua di saat itu. Cuan? Cuan bro. Oke. Berapa tuh bro setelah all in 300? Nah jadi di tahun 2017 tuh modal 300 sempat jadi 7 miliar bro, dalam waktu 1 tahunan di Bitcoin aja. Karena kalau kita mau kaya kita harus menggabungkan keduanya. Jadi kita punya active income, lalu kita pastikan pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kenapa? Soalnya 5 Bitcoin waktu itu kalau ditukar BMW ya jadinya BMW. Tapi 5 Bitcoin sekarang jadinya McLaren bro. Jadi mendingnya ditahan aja kan 5 Bitcoinnya daripada kita belikan mobil gitu. Nah, makanya daripada kita beli aset-aset yang untuk flexing atau untuk pamer itu kan kena demo. Halo semuanya, kembali lagi di Rantau. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup populer di dunia finance gitu ya, khususnya di kripto maupun saham. Nah, jadi tanpa lama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja sambut Bro Steven. Halo Bro, gimana kabarnya Bro? Halo, baik. Halo. Thank you for inviting. Oke, nah di sini mungkin gua disclaimer dulu teman-teman. Gue baru kenal sama Bro Steven, baru ya bro ya? Baru banget. Jadi nanti mungkin podcast ini kita usahakan cair bro ya. Jadi kita bawa santai aja. Oke, siap. Nah di sini bro, gue mau tanya banyak hal nih bro, khususnya di dunia finance bro ya, gitu ya. Karena kan gue denger nih, fokusnya di mana bro? Di kripto atau sahamnya bro? Gue lebih ke kripto sih bro. Oke, nah kalau boleh tahu mulai kripto itu dari tahun berapa bro? Gue mulai kripto sebenarnya udah dari tahun 2017 bro. Oke. Waktu itu di umur 19 tahun. Oke. Sebenarnya gue pertama kali investasi itu kalau kebanyakan orang mungkin di saham atau mungkin gold atau forex gitu ya. Kalau saya langsung mulainya itu di kripto sebenarnya. Oke. Jadi dulunya karena background orang tua itu konvensional, jadi mereka lebih sukanya kalau nggak di tanah ya di deposito gitu loh. Oke. Tapi saya pertama kali investasi masuknya langsung ke kripto di tahun 2017. Nah kalau boleh tahu informasi kripto itu dari mana bro? Nah jadi dulu waktu saya kuliah S1 gitu ya, itu kan ada salah satu mata kuliah yang dia itu selalu kasih topik-topik yang unik gitu loh. Dan kebetulan salah satu topiknya waktu itu Bitcoin gitu loh. Tentang Bitcoin, di mana Bitcoin ini digunakan sebagai alat kejahatan gitu bro. Misalnya kayak jual beli organ manusia, kartu kredit gitu kan, dan lain sebagainya. Nah di sana saya tertarik tuh dengan Bitcoin gitu kan. Apa sih ini gitu kan. Kita kulik lebih lanjut, kita pelajari, ternyata dia ini punya teknologi yang namanya blockchain bro. Nah di saat itu saya lihat juga Bitcoin di saat itu sudah menjadi pendahulu teknologi yang kita pakai di zaman sekarang ini. Jadi di saat itu saya tertarik, wah ini sepertinya masa depan nih gitu loh. Kok di TradFi atau di banking itu kok belum ada teknologi seperti ini, tapi di dunia DeFi dan di dunia blockchain kok sudah ada teknologi ini. Nah salah satu contohnya adalah QRIS ini bro yang kita pakai zaman sekarang. Di tahun 2017 dulu belum ada yang namanya scan barcode, OVO, GoPay itu belum ada. Tapi di dunia kripto kita mau kirim antar wallet kayak itu semua udah scan barcode gitu. Nah pada saat itu saya lihat trennya di China itu Alipay, WeChat Pay itu udah mulai kayak gitu, tapi di Indonesia belum. Nah di sana saya lihat kok mirip dengan yang di kripto ini. Dari sana saya tertariklah dengan Bitcoin. Lalu saya beli Bitcoin pertama saya di harga 10 juta rupiah saat itu. Berarti udah awal banget ya bro? Iya, itu lumayan banget waktu itu pertama kali. Jadi dulunya saya dapat modalnya dari jualan online di Media Kaskus waktu itu. Nah, uang-uang dari jualan online itu dikumpulin sama uang-uang dari angpau juga kan. Kan tiap tahun kita dapat angpau gitu. Itu di umur 19 ada modal 300 jutaan pada saat itu. Nah, di saat itu saya belikan Bitcoin kan, saya iseng kan, coba masuk 50 juta pada saat itu. Dapat 5 Bitcoinan. Waktu itu kalau boleh tahu masih harga berapa tuh Bitcoin? 10 jutaan tadi itu. Nah, itu dapat 5 Bitcoin. Nah, terus dalam waktu kayak 2-3 bulan dalam waktu 2 bulan tuh kan saya lihat loh kok 50 jutanya sudah berubah jadi 150 juta gitu bro. Jadi 3 kali lipat gitu kan. Kan saya kira wah ini beneran atau bohongan gitu kan.
Nah, ternyata bisa ditarik gitu kan. Kita tes tarik sedikit gitu. Oke. Nah, terus saya segitu karena saya yakin wah ini bagus nih gitu kan. Saya all in kan yang 300 tadi itu, Bro. Terus cuan nggak, Gua bro? belikan Bitcoin semua di saat itu. Cuan. Bro. Oke. Berapa tuh, bro? Setelah all in 300. Nah, jadi di tahun 2017 tuh modal 300 sempat jadi 7 miliar, Bro, dalam waktu 1 tahunan. Di Bitcoin aja. Keren juga. Karena Bitcoin kan waktu itu memang gila ya, dari 10 juta naik sampai hampir 300 juta pada saat itu. Iya, betul. Nah, jadi itu sih awal mulanya kayak gitu. Nah, berarti bro sendiri nggak ngalamin tuh jatuh bangun di kripto ya, bro? Oh, ngalamin dong, Bro. Kapan tuh, bro, kalau boleh tahu? Jadi kan setelah sampai di 7M tadi, itu 2018 kripto anjlok parah, Bro. Bear market. Nah, tapi sebelum itu untungnya saya udah cash out sebagian, tapi sebenarnya nggak untung sih. Jadi di akhir tahun 2017 itu kan kayak saya udah dapat sekian lumayan lah ya. Apalagi untuk anak seumuran saat itu gitu loh. Iya, betul. Nah, di saat itu lagi kuliah, tapi teman-teman saya itu kayak bully saya gitu, Bro. Kenapa tuh, bro? Dia bilang, wah ini uangnya nggak bisa dicairin gitu kan, uang virtual gitu kan. Masa kita makan stick virtual gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah, akhirnya namanya anak muda kan, kita masih harus validasi gitu. Jadi kita langsung, wah ini bisa dicairin, lihat aja besok gua tunjukin ke lu gitu kan. Nah, akhirnya besoknya gua langsung ke dealer BMW waktu itu, gua beli cash. Nah, beli cashnya itu 1 miliar, Bro, BMW-nya. Nah, itu aku cairin 5 Bitcoin, beli 1 BMW X3 waktu itu, all new gitu kan. Oke. Nah, waktu itu langsung aku bawa ke sekolah gitu kan. Aku tunjukin, nih hasil Bitcoin gitu kan. Akhirnya semuanya, oh iya ampun gitu kan. Tapi itu sebenarnya salah, keputusan yang salah kalau kita lihat di zaman sekarang. Kenapa? Soalnya 5 Bitcoin waktu itu kalau ditukar BMW ya jadinya BMW. Tapi 5 Bitcoin sekarang jadinya McLaren, Bro. Jadi mendingnya ditahan aja kan 5 Bitcoinnya daripada kita belikan mobil gitu. Betul. Nah, makanya daripada kita beli aset-aset yang untuk flexing atau untuk pamer itu kan kena depresiasi. Mending kita fokus ke aset-aset investasi. Oke. Nah, lalu setelah itu anjlok, Bro. Dari 7 miliar mungkin sisa cuma 2M 3M gitu. Di akhir tahun 2018. Karena kita kan nggak ngerti, bisa dibilang pada saat itu kayak bondo nekat dan ada faktor luck juga ya. Kebetulan aja saya masuk di saat yang tepat. Jadi di saat saya masuk kan saya juga waktu itu buta ya, benar-benar nggak analisa, nggak yang aneh-aneh, nggak ngerti teknikal, nggak ngerti apa-apa, cuma ngerti cara mengoperasikan gitu. Nah, akhirnya dari 7M di akhir 2018 sisa cuma 2M 3M gitu. Nah, itu mungkin jatuhnya. Tapi masih cuan kan. 300 juta jadi 3M lah anggapnya. Nah, terus gimana tuh, bro, mentalnya, bro? Kalau boleh tahu, mungkin boleh diceritakan ke teman-teman. Mentalnya ya pasti kena ya, Bro ya. Apalagi dari orang tua sudah tidak mendukung pada saat itu ya. Dari awal atau karena ruginya, bro? Dari awal sebenarnya nggak mendukung ya. Katanya kan kayak judi gitu kan ya. Nah, terus apalagi tapi kalau waktu cuan mendukung, Bro. Wah, hebat anak saya gitu kan. Nah, tapi ketika anjlok langsung bilang, wah ini scam ini, udah cepet ditarik aja uangnya keburu jadi 0 gitu kan. Nah, pada saat itu akhirnya saya tarik tuh sebagian besar, 70%, 80% saya tarik. Dari itu terjual lah Bitcoin di harga rendah banget, bottom tuh, 50 juta rupiah satu Bitcoin. Dibuang di sana. Lumayan banyak saya buang di sana. Sekarang gimana, bro? Lihat Bitcoin kan cukup tinggi naiknya, bro ya. Iya, nah. Kalau nggak salah kemarin sempat ke angka 1,8 ya kalau nggak salah. Sempat 1,8. Itu gimana ngelihatnya, bro? Dari jual di 50 terus ngelihatnya sekarang di 1,8 tuh gimana, bro? Nah, itu menyesal juga ya, Bro ya. Tapi gimana lagi kan mungkin kalau kata orang kita harus nurut orang tua. Betul. Tapi sebenarnya orang tua itu tidak sepenuhnya benar. Jadi kita harus punya bisa dibilang independen gitu loh. Kita harus punya way of thinking sendiri. Kalau kita mau maju ya kita harus melawan stigma orang banyak gitu loh. Betul. Karena memang orang yang outlier di market, orang yang outlier di dunia nyata itu biasanya jadi orang yang sukses. Karena menurut saya kesuksesan itu hanya berpihak pada orang yang berani, Bro. Fortune favors the bold gitu. Jadi orang yang berani mengambil resiko di saat orang-orang semua pada takut, orang yang berani membeli aset yang distress aset pada saat valuasinya lagi murah, orang yang berani membeli aset pada saat aset itu harganya lagi di bawah, ya itu akan jadi orang kaya baru, bro, kayak gitu.
Nah, tapi sayangnya di saat itu malah saya cut loss di bawah gitu. Nah, panic selling kalau kita bilang gitu. Terus kalau boleh tahu bro, sekarang masih beli kripto itu nggak bro? Khususnya Bitcoin lah kita bilang. Setelah cut loss atau berhenti, benar-benar berhenti bro? Nah, setelah cut loss di bawah itu saya sempat vakum di kripto gitu kan. Vakum sekitar 2018 sampai 2020. Nah, baru saya masuk lagi pada saat Covid tuh 2020. Di saat itu saya, nah tapi itu benar-benar nggak growing ya bro di saat itu, karena kan saya kembali ke bisnis konvensional sama saya fokus kuliah aja gitu loh. Di tahun 2017 sampai 20. 18 ya 20, 2 tahun itu. Nah jalan bisnis apa bro waktu itu? Ada bisnis kue sama bantu orang tua juga di kontraktor alat berat gitu ya. Nah kan kalau biasanya kita yang udah pernah dapet cuan besar nih bro, apalagi kita bisa katakan pendek lah ya waktunya gitu bro. Terus kita masuk bisnis dengan ibaratnya keuntungannya yang cukup lambat gitu bro. Perasaan yang bro rasakan tuh, tetap semangat nggak sih jalanin bisnis itu? Ada semangatnya juga karena memang pada saat itu kita lebih fokus ke legacy ya bro kalau di bisnis ya. Karena orang tua punya bisnis kan mereka punya karyawan banyak bro. Betul. Kalau bisnis itu ibarat kita mengasih makan orang juga sih. Mengamalkan kebaikan gitu loh. Kita bisa diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Sedangkan kalau lu jadi trader kan ya lu cuma nguntungin diri lu sendiri gitu loh. Jadi kalau memang kita memang financial freedom dari trading gitu loh. Tapi kalau kita fokus di trading doang, fokus di investment doang, fokus ke portfolio gain doang, itu kayak kita ini egois nggak sih bro gitu loh. Betul. Kita cuma mementingkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita imbangi dengan adanya bisnis ya itu kayak kita ini memberkati orang banyak juga. Kita membuka lapangan kerja bagi orang banyak gitu. Makanya saya selalu anjurkan buat teman-teman yang udah sukses di dunia investasi, sukses di dunia trading itu nggak ada salahnya untuk mulai buka bisnis, bantu banyak orang. Mungkin secara return memang kecil, tapi kalau nanti kedepannya banyak orang yang terbantu dengan kehadiran kita, itu nanti banyak yang doakan kita juga bro. Nah kalau banyak yang doakan kita ya otomatis rezeki kita juga makin naik ke depan. Betul. Nah bro, ini gue balik dulu nih bro ke belakang gitu ya. Tadi lupa gue tanya tuh bro, kalau boleh tahu tamatan tahun berapa bro? Kalau S1-nya berarti 2019. Kelahirannya tahun berapa? 97. Cukup muda juga ya berarti ya. Nah kan bro udah ngalamin tuh jatuh bangunnya gitu kan, merasakan lah keadaan di market seperti apa. Kalau boleh tahu bro ini juga ada trading nggak bro? Jadi tradingnya lah di koin-koin, bahasanya koin micin ya lah ya kalau di kripto itu. Kalau micin saya nggak main, tapi kalau future saya ada main, tapi dikit aja sih, porsi kecil. Tapi cuan nggak di sana bro? Cuan juga sih. Cuan, Nah berarti selain bro trading, bro jadi investor, ada nggak bro melakukan kegiatan lain gitu di luar bisnis? Mungkin bro edukasi kayak gitu-gitu bro, khususnya di dunia kripto lah ya. Kita juga ada buat komunitas bro, di buat kripto. Dan kita kebetulan lagi bisa dibilang dulu saya pernah buat kelas berbayar gitu. Tapi karena saya lihat banyak oknum-oknum di market gitu kan, saya kasihan melihat kondisi teman-teman di dunia kripto. Akhirnya kita dan tim memutuskan untuk bikin grup VIP yang gratis gitu. Namanya Crypto Class VIP gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik nanti bisa klik link di deskripsi aja. Kita share di sana. Nanti gua bantu sertakan linknya. Jadi intinya kita di sana mau bimbing teman-teman tuh jadi trader yang konsisten bro. Karena sorry to say kita ini di dunia kripto sekarang bisa dibilang banyak influencer yang sangat toxic gitu bro. Apalagi dia yang sukanya flexing kekayaan gitu. Nunjukin kalau kripto itu sebagai jalan pintas untuk kaya cepat gitu. Padahal sebenarnya kalau seperti itu sebuah stigma yang sangat salah gitu. Kita nggak bisa kaya cepat dari investasi. Justru kita kalau mau kaya kita harus menggabungkan bisnis dan juga investasi. Betul. Kalau kita cuma mengandalkan passive income, ya gimana bisa kaya kalau kita belum punya active income yang memadai. Karena kalau kita mau kaya, kita harus menggabungkan keduanya. Jadi kita punya active income, lalu kita pastikan pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Lalu kita tembakkan terus pemasukannya itu ke portfolio income, kita tembakkan ke investasi. Nah kita tembakkan terus, nanti bunga berbunga, nanti terjadi compounding effect.
Nah, kalau kita investasikan misalnya 5 juta aja tiap bulan, itu dengan APR 20% per tahun, itu kalau kita konsisten terus-menerus selama 20 tahun aja, itu 5 juta per bulan bisa jadi 10 miliar loh, Bro. Nah, jadi itulah kekuatan dari bunga berbunga. Oke. Bro, misal nih bro, gua ada bisnis nih bro ya, misalnya. Kita ambil contoh lah, misal keuntungan bisnis 100 juta nih bro, sebulan gitu ya. Ada tips nggak gimana caranya kalau misalnya gue mau coba gitu ya, coba masuk ke kripto, khususnya Bitcoin lah kita bilang ya, karena kan namanya pembisnis berarti kan nggak fokus di kriptonya gitu ya, tetap fokusnya di bisnisnya gitu loh bro. Nah, lu ada tips nggak berapa dana yang boleh gue masukin tuh bro, biar gue tuh tetap tenang tuh bro, waktu tidur, waktu gue jalanin bisnis kayak gitu. Bisa nggak lu kasih tips berapa persen yang cocok gue masukkan gitu? Kalau menurut saya, kalau untuk pebisnis, tapi kalau yang pemula ya misalnya, itu tentu saja kita harus mempunyai namanya dana darurat dulu, bro. Oke. Dana darurat minim 2 tahun pengeluaran. Misalnya pengeluaran bulanan lu ada di angka 5 juta, ya siapin duit 120 juta dulu di rekening lu gitu. Oke. Baru setelah itu mulailah berinvestasi. Oke. Nah, kalau untuk berapa persen, kalau saya sih di angka 90%-an gitu loh. Karena memang dari dulu saya ini gaya hidup nggak mau naik gitu loh. Oke. Jadi selalu growingin portfolio terus gitu loh. Oke. Digulung terus sampai jadi makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Jadi itulah yang benarnya kalau mau kaya simple gitu loh. Pemasukan boleh naik, gaya hidup jangan naik gitu loh. Beli fungsi bukan gengsi. Oke. Jadi kalau misalnya gaji lu 10 juta, pengeluaran di 3 juta. Gaji lu naik 20 juta, ya pengeluaran tetap 3 juta. Gaji lu naik lagi di 30 juta, ya pengeluaran tetap di 3 juta. Nah, kayak gitu. Tapi sorry to say, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang, karena sekarang ini lagi banyak likuiditas di mana-mana ya bro ya. Ada paylater lah, ada pinjol. Bahkan sekarang pinjol ini udah menyentuh angka triliunan ya, total pinjol yang ada di seluruh Indonesia ini. Ya karena itulah likuiditas di mana-mana. Lihat di sosmed, wih, teman saya liburan ke Jepang gitu, langsung pinjol buat liburan. Wih, lihat ini, teman saya beli iPhone, langsung pay later buat beli iPhone. Ya itu miris melihat kondisi zaman sekarang. Makanya mereka nggak bisa kaya karena mindsetnya udah salah. Oke. Nah, terus kapan kita bisa mencoba untuk masuk ke situ, bro? Misalnya mulai membeli barang-barang yang mungkin kita udah cita-citakan dari lama tuh, bro. Kapan kalau menurut pandangan bro? Kalau saya punya aturan adalah 10 kali bro. Dari harga barang. Jadi misalnya saya mau beli mobil nih seharga 1 miliar gitu ya. Saya harus punya uang cash di tabungan saya 10 miliar dulu sebelum beli mobil itu. Jadi karena gini, kalau kita ada namanya lingkaran setan bro. Apa tuh bro? Misalnya kayak kita ini beli iPhone nih. Iya. Beli iPhone harganya memang cuma 20 juta misal. Oke. Tapi sebenarnya itu bisa habisnya sampai ratusan juta bro. Kenapa? Iya, karena itu kayak lingkaran setan. Misalnya kita beli iPhone, masa kita beli iPhone-nya doang? Pasti harus beli casingnya dong. Casingnya nggak mungkin beli yang 10 ribuan kan. Iya betul. Pasti beli casingnya yang 500 ribu gitu kan. Nah udah beli iPhone 500 ribu, pasti kita beli nanti AirPods-nya juga kan. Betul. Terus beli lagi MacBook-nya kan. Masa lu pakai iPhone, laptopnya pakai Windows atau mungkin pakai yang Asus gitu yang murah-murah. Betul. Nah kan akhirnya kepaksa beli MacBook. Kan pasti ada yang teman-teman yang ngomongin kan, wih iPhone tapi kok laptopnya jelek bro gitu kan. Beli lagi dong gitu. Nah terus sudah pakai MacBook, AirPods, iPhone, masa naik motor bro? Nah pasti teman-teman bilang, oh nyicil mobil lah gitu. Akhirnya nyicil mobil. Nah akhirnya spending yang awalnya 20 juta habisnya jadi ratusan juta. Soalnya berujung sampai ke nyicil mobil. Betul. Akhirnya mereka bangkrut bro gitu, habis duitnya gitu kan. Kena lingkaran setan cicilan itu yang gak akan pernah berhenti. Nah makanya saya menerapkan 10 kali lipat gitu. Karena kita beli mobil kan banyak pengeluarannya bro. Iya betul. Ada misalnya rusak, terus belum lagi pajak STNK, ya kan? Belum lagi bunga cicilan kalau dia nyicil. Betul. Nah makanya saya kalau beli barang-barang yang konsumtif gitu nggak pernah mau nyicil bro. Kalau cicilan cuma boleh untuk aset produktif. Kalau yang konsumtif ya kita cash aja gitu. Terus kalau misal nih bro, ini kan tiap orang keuangannya beda-beda lah ya kita bilangnya. Terus kalau misal belum kekumpul 10 kali dari harga barang gimana? Berarti nggak beli-beli dong bro? Kalau saya menahan keinginan orangnya. Kita harus bisa menahan keinginan. Kalau nggak bisa menahan keinginan ya
kapan lu bisa sukses gitu loh. Ya pokoknya ada kan peribahasa juga bilang berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian. Kita harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Jangan maunya instan terus. Karena memang zaman sekarang kan zaman serba instan, bro. Betul. Karena ya perkembangan AI juga lah ya. Betul. Zaman-zaman kita kuliah dulu, kita mau kerja skripsi prosesnya panjang, bro. Iya, betul. Zaman sekarang tinggal ketik di AI, selesai gitu kan. Betul. Nah, padahal kan Indomie aja harus dimasak gitu kan, nggak ada yang instan meskipun minyak instan. Betul. Makanya itu terbawalah ke mindset investasi mereka zaman sekarang. Mereka jadi maunya, saya kerja skripsi juga instan, saya juga mau kayaknya juga instan. Modal 1 juta pengen jadi 1 miliar. Nah, udah salah. Ya, nah bro, kan sekarang ini banyak fenomena flexing bro ya, gitu ya. Khususnya kalau kita dengarnya trader, investor tuh kan flexing semua tuh bro, ya kan. Apalagi yang kita lihat sekarang kan banyak juga yang buka kelas karena dia flexing tuh bro. Nah, kalau pandangan bro, flexing tuh baik dan benar nggak sih bro? Setuju nggak dengan fenomena flexing itu bro? Sebenarnya saya nggak setuju sih bro. Tapi Kenapa? mungkin di masa muda saya pernah seperti yang tadi saya ceritakan, ya karena saya haus validasi namanya anak muda, belum mengerti, ya mungkin ada saat dimana kita flexing. Tapi seiring kita semakin tua, kita ini merasa kayak, flexing itu sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Karena orang miskin, flexing itu biasanya hanya terjadi di orang miskin. Kenapa gitu? Karena orang miskin selalu berusaha untuk terlihat kaya. Sedangkan orang kaya selalu berusaha untuk terlihat miskin. Kenapa? Karena kalau orang kaya, kalau terlihat kaya, nanti pajak datang, kan banyak orang iri hati, banyak orang yang nggak suka sama kita, mencelakai kita, mencelakai keluarga kita. Nah daripada kita flexingin gitu, mending kita stay silent gitu loh. Kita kaya tapi yang tahu kita aja, nggak usah kita ombar-ombarkan ke orang lain. Kenapa? Kalau kita ombar-ombarkan ke orang lain ya banyak bencana yang datang nanti bro. Makanya saya percaya wealth is what you don't see gitu loh. Kekayaan itu yang benar-benar kaya itu tidak terlihat. Makanya kan kalau kita lihat konglo-konglo itu kan pakaiannya sederhana, makannya cuma di warung atau depot, terus nggak, mobilnya paling cuma Innova. Nah tapi kalau orang-orang yang flexing itu mobilnya McLaren gitu kan, tapi sebenarnya kekayaannya nggak lebih kaya daripada yang naik Innova itu. Nah, tapi gini, bro, kembali lagi ke profesinya masing-masing bro. Nah kalau dia memang profesinya seperti tadi yang sorry to say kayak trader yang eBay kali ya, eBay atau apalah kita sebutnya, atau mungkin dia jual kelas gitu kan. Itu kalau saya bilang kita harus bedakan entrepreneur dan juga para afiliator dan juga para penjual kelas ini gitu. Kalau entrepreneur atau pebisnis, kita kalau dapat duit itu modalnya diputar kemana? Ke bisnisnya. Iya pasti buat beli stok barang gitu kan. Betul. Tapi kalau kamu seorang penjual kelas atau seorang afiliator, duitnya diputar kemana? Ke bisnisnya lagi, tapi nah bisnisnya gimana caranya? Di branding. Ya branding kan. Iya betul. Nah cara branding gimana? Berarti kan beli mobil mewah itu tadi kan. Nah beli mobil mewah itu sebenarnya itu adalah pengeluaran bisnis yang mereka pakai, karena ini adalah marketing cost kalau kita bilang. Nah jadi kalau kita bandingin, misalnya kita lihat, orang ini punya McLaren gitu kan, tapi yang pebisnis, ini nggak punya McLaren, tapi ternyata bisnisnya gudangnya besar apa banyak, tapi gudang kan nggak bisa dipamerin. Nah tapi orang luar ngelihatnya mana yang lebih kaya? Pasti yang trader kan, karena punya McLaren. Padahal yang pebisnis sebenarnya lebih kaya, propertinya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, tapi kan nggak dipamerkan. Nah itulah realita pahit yang terjadi di dunia sekarang. Orang-orang banyak yang judge book by its cover. Mereka lihat McLaren, ini sudah kaya, saya harus mengikuti, saya jadi hambanya dia gitu kan. Diikuti, akhirnya rungkat gitu. Nah padahal kalau teman-teman tahu ya, beli McLaren misalnya, itu kalian cuma perlu duit 20%-nya aja buat nyicil DP gitu misalnya. Gitu ya benar. Iya, jadi sebenarnya misalnya mobilnya 7M ya paling uang dia cuma 2M buat dicicilin. Nah, terus habis gitu tinggal dikontenin. Nah kan, terus habis gitu banyak yang join kelasnya atau yang banyak join referral dia balik modal, terus dia bayar cicilannya dari uang-uang kalian. Nah, itu sorry to say yang terjadi di mentor-mentor bodong-bodong di zaman sekarang. Nah terus kalau kita bongkar dikit nih bro, kalau dia flexing di story-nya kayak, saya mengubah 30 juta jadi miliaran gitu misalnya kan. Nah itu bisa jadi akunnya akun demo juga bro. Ada yang kayak gitu? Ada bro kayak gitu.
Oh, di kripto sendiri ada akun demo Ada gitu? dong. Jadi misalnya brokernya itu mau pinjemin, ini gua kasih pinjem akun buat flexing. Dia Oke. kasih pinjem, dikasih duit gitu kan, virtual gitu kan. Tapi itu semacam kayak akun demo, tapi dia ini akun demonya itu seperti real, bro. Tidak ada tulisan demonya. Kenapa? Biasanya mereka broker-broker bandar kayak gitu, mereka bakal balancing ya. Oke. Misalnya si akun demo virtual ini ngelong, dia di back endnya bakal nge-short juga. Jadi Jadi nggak rugi lah ya. Ya nggak rugi, Iya. balik modal. Nah inilah akun yang dipakai untuk flexing itu. Oke. Nah di sana terlihat dia profit terus. Padahal ya dia nggak takut loss karena itu uang virtual. Oke. Dia tembakin, nih gua cuan 1M, nih gua cuan 2M, nih gua cuan 3M. Orang join lumayan buat bayar cicilan mobil gitu kan. Nah itulah yang terjadi di zaman sekarang. Iya. Makanya teman-teman harus bisa bedain mana yang kaya beneran atau yang kaya-kayaan gitu. Oke. Nah, tapi kan gini bro, kalau misalnya tidak ada orang flexing, kan tidak ada edukator itu jadinya bro. Karena kebanyakan yang gue lihat nih bro, kan ada mungkin dia memang udah jago banget gitu. Kebanyakan kan silent bro. Terus kita yang awam nih bro, mau belajar, cari infonya gimana? Kan dia silent. Nah, kita kan cuma lihat yang ada di sosmed bro. Itu gimana menurut pandangan lo bro? Kalau menurut saya mungkin bisa, kalau di komunitas kita ya bro, kita ini mengajarkan mereka jadi trader yang realistis gitu. Jadi nggak yang muluk-muluk gitu. Oke. Karena kita lebih mengajarkan gimana cara mereka mencari ikan bro, daripada mengajarkan mereka langsung kita kasih ikannya gitu. Oke. Kita ajarin mereka gimana cara analisa yang benar, gimana cara money management yang benar gitu kan. Gimana cara trading yang benar. Karena sebenarnya saya bikin komunitas ini bukan untuk source of income sebenarnya gitu loh. Oke. Karena kita sebenarnya udah di tahap yang ya financial freedom ya kalau kita bilang. Oke. Jadi kita bikin komunitas ini ya cuma untuk berbakti gitu loh. Karena menurut saya kesuksesan yang sebenarnya itu bukan ketika kita punya McLaren lah, punya rumah mewah, dan punya kekayaan yang duniawi gitu ya. Oke. Tapi lebih ke kita ini bisa dibilang sukses ketika kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kalau ada satu orang aja yang merasa lebih bahagia, lebih sukses dengan mengenal kamu, itu kamu udah sukses menurut saya. Oke. Nah. Jadi disitulah saya mengamalkan dengan komunitas ini. Saya membuat konten setiap hari. Oke, nah tadi kan bro bahas tentang financial freedom bro ya. Nah menurut bro di Indonesia ini untuk dikatakan financial freedom tuh bro di angka berapa? Dan mungkin nanti kita bisa jabarkan nggak gimana caranya sampai ke titik itu gitu bro. Menurutku ya kalau bisa dibilang financial freedom, ya mungkin di angka $1 juta bro. Sekitar 17 M. Sekarang lah ya, 17 M. Ya. Kenapa bro? Alasannya apa? Dan itu kira-kira kita masukin ke instrumen mana bro? Oke, kalau misalnya 17 miliar kenapa? Karena itu kalau di dunia finance kita sebutnya high net worth individual. Iya betul. Nah karena $1 juta itu kalau kita anggap kita investasikan ke instrumen yang memberikan yield paling jelek lah, deposito atau mungkin obligasi yang paling aman lah ya. Iya. Atau kita bilang risk free rate ya mungkin di angka 7-10%. Itu $1 juta aja kan dapat $100,000 lah. Iya, satu bulan. 1 tahun sorry. Iya. Nah $1 juta dapat $100,000 itu kan 1,7 M. Berarti dapat 100 jutaan lah ya per bulan. Itu kan udah cukup buat hidup gitu kan. Mau lu nggak kerja aja nginep di hotel sebulan kan masih bisa cukup gitu, nggak usah kerja. Betul. Makanya itu saya sebut angka financial freedom. Tapi kembali lagi tiap orang financial freedomnya beda-beda karena kita menyesuaikan gaya hidup mereka juga. Kalau gaya hidup mereka terlalu tinggi ya $1 juta mungkin nggak cukup. Naikkan lagi ke 2 juta atau 3 juta gitu. Betul. Tapi kalau untuk yang orang-orang standar yang hidupnya sederhana atau yang nggak aneh-aneh ya $1 juta itu udah angka yang cukup. Nah kalau ditanya cara mencapainya gitu ya. Kita jabarkan nih bro dari 0, kita bicaranya dari 0 dulu deh. 0 ke 10, terus ke 100, ke 1M, ke 10M, baru ke 17 lah gitu. Gak usah sampai muluk-muluk ke 100 gitu. Kalau menurut saya 0 ke 10 dulu deh bro. 0 ke 10. Iya. Itu ngapain dan kayak gimana caranya? 0 ke 10 banyak caranya zaman sekarang. Gimana bro? Yang pasti harus kerja, bukan Harus investasi. Kerja. Kerja apa bro? Kerja bangun bisnis, tapi cari bisnis yang tanpa modal bro. Kan Apa ada itu? dropshipping, jadi Oh, iya, reseller, atau mungkin semudah ngonten bro, tinggal modal HP doang. Tapi kan dari konten dapat duitnya dari mana? Endorsement lah ya. Endorsement atau mungkin sekarang bisa jadi affiliate bro. TikTok affiliate juga kencang Ya tuh. betul.
Nah dari sana kita kumpulin sampai di angka 100 bro. Oke. Kalau udah sampai 100 baru boleh mulai investasi. Oke. Sebelum angka 100, investasi yang terbaik buat kalian adalah investasi ke diri kalian sendiri. Oke. Jadi kalian investasi untuk jadi manusia yang lebih baik. Oke. Jadi menjadi manusia yang menjadi mesin pembelajar. Oke. Kita rajin belajar terus-menerus sampai kita bisa generate massive income gitu. Oke. Jadi kita harus terus belajar high income skill. Dari sana kita tingkatkan skill kita, makin jago, makin jago, makin jago. Misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Oke. Dari sana otomatis karena kita udah punya soft skill dan high income skill, Iya. pasti kita dibayar lebih tinggi dong. Betul. Nah dibayar lebih tinggi, 100 juta ke 1M, kita bisa kombinasikan yang namanya bisnis atau mungkin kita jadi profesional dan Oke. juga investasi. Oke. Tapi mulai investasinya kecil dulu aja, kan kita masih fase belajar. Nah Oke. 100 juta ke 1M kita fokus tingkatkan high income skill kita sambil gabungin dengan investasi. Oke. Nah tentu saja kita terapkan juga yang teori saya tadi, tidak boleh lebih besar pasak dari tiang. Oke. Dan yang pasti gaya hidupnya jangan naik. Oke. Nah itu terus rutin, kompon pasti nyampe 1M. Oke. Tapi memang 1M pertama itu paling susah sih bro. Betul. Karena gimana ya, kalau 1M pertama itu kan berarti kita mengubah 100 juta ke 1M. Betul. Itu kan 10x. 10x. Sedangkan kalau kita 1M ke 2M itu kan cuma 2x. Betul. Jadi itu jauh lebih mudah daripada 100 juta ke 1M. Oke. Terus kalau misalnya bro udah di titik yang tadi bro bilang financial freedom tuh bro, itu digulung terus kalau yang bro lakukan atau udah stop aja nikmati hidup gitu, apalagi kan suksesnya di usia muda lah ya kita bilangnya bro ya. Itu gimana yang bro lakukan saat ini di portonya bro sendiri? Jujur kita harus menyesuaikan dengan risk appetite tiap orang gitu. Oke, gimana itu? Kalau misalnya dulu mungkin ya karena kita masih muda, kita ini kan masih jiwa bonek ya, maksudnya kayak suka nekat gitu ya. Betul. All in, dar gitu kan, cacing-cacing naga-naga gitu ya. Nah tapi kalau kita udah mulai di angka yang lumayan besar modalnya, ya kita agak defensif dong gitu. Betul. Mungkin kayak dulu saya ini 100% crypto, Mm-mm. karena saya juga nggak belajar instrumen yang lain gitu kan. Oke. Makanya bisa langsung mengubah 300 juta jadi 7 miliar dalam waktu 1 tahun. Oke. Karena ya memang kalau uang lu masih kecil ya lu harus berani ambil resiko dong. Betul. Karena ya kembali lagi keberuntungan cuma berpihak pada orang yang berani. Betul. Kalau orang yang nggak berani ya nggak bakal jadi apa-apa. Miskin ya tetap miskin gitu. Iya, loh. Nah kalau duitnya masih kecil ya harus berani. Nah kalau duitnya udah mulai agak gede, mulai switching ke instrumen yang lebih aman. Mungkin Oke. diversifikasi. Contohnya Mungkin apa, ke bro? emas ya kan. Atau Oke. mungkin diversifikasi ke saham banking gitu kan. Oke. Ya atau ke saham-saham US yang blue chip gitu. Oke, tapi kalau lu sendiri bro, setuju nggak dengan kita taruh dana kita ke bank gitu bro? Tapi kita bukan bilangnya beli sahamnya ya, maksudnya kita taruh uang kita tuh ke bank gitu. Nah, entah deposito gitu. Terus kan sekarang ada tuh program-program bank ya, kayak asuransinya lah ya kita bilangnya. Ada kalau nggak salah tuh bro. Nah, setuju nggak dengan yang kayak gitu bro? Jujur saya nggak setuju bro. Kenapa? Apalagi melihat kondisi Indonesia yang sekarang seperti ini gitu loh. Kenapa kalau boleh tahu? Karena ini sedikit intermezzo, tapi uang 1 juta di tahun 98 itu sekarang nilainya cuma 100.000 rupiah. Oke. Karena kita kemakan inflasi dan pelemahan kurs US dollar dan lain sebagainya. Rupiahnya ini makin melemah tahun demi tahun. Dan pelemahannya itu kita bisa bilang ya tingkat inflasi kita yang secara real, kalau inflasi pendidikan gitu ya, itu dalam 6 tahun naiknya 50%, bro. Nah, kalau kita bandingkan dengan bunga bank 50% kalau kita bagikan 6 itu kan mungkin di angka 8-9%. Betul. Nah, artinya kalau kita tidak bisa cari investasi yang returnnya di atas 8-9% per tahun ya kamu artinya rugi. Apalagi kalau kamu nabung di bank. Bagi tabungan cuma dapat bunga 0-3% kali. Iya. Apalagi deposito ya mungkin 6-7 lah ya. Nah, kalau udah kayak gitu ya rugi, bro. Nabung di bank ada yang bilang dulu nabung bakal kaya gitu. Tapi ternyata nabung itu malah makin miskin bukan makin kaya. Betul. Makanya kan kita gini, harus bro. mulai investasi. Iya, ini mungkin sedikit kita perdebatkan bro ya. Tapi kan ada zaman sekarang ya kita taruh di bank dengan nominal tertentu, kita jadi nasabah prioritas bro. Nasabah private tuh bro. Ada undangannya, kita dapat networkingnya kayak gitu bro. Itu gimana pandangan bro sendiri? Kalau saya sebenarnya itu sebenarnya cuma ilusi yang diberikan oleh bank supaya mereka bisa dapat duit dari kita dan mereka bisa manfaatkan duit kita, kasih bunga murah ke kamu, tapi dia bisa puterin uang kita ke tempat lain yang kasih bunga lebih tinggi.
Karena sebenarnya bisnis bank itu kan simple, Gimana? seperti makelar. Iya. Makelar bunga murah dan bunga tinggi. Jadi kita kasih bunga ke misalnya ke abang nih, kasih dia bunga 1% Iya. tabungan. Nah aku sekarang puterin ke saham lumayan dapat 10%. Nah itu spread 9%. Iya. Nah dia dapat cuan dari spread 9%-nya itu. Nah itulah makanya saya nggak suka nabung di bank. Atau mungkin kita bisa akalin sebenarnya kalau kita mau jadi Gimana? nasabah Prio. Gimana? Misalnya nasabah Prio sekarang rata-rata AUM mereka minta 500 juta kan. Nah itu kita bisa akalin dengan cara kita beli instrumen investasi tapi yang kita taruh di bank itu. Misalnya nih kita mau invest di US dollar atau Singapore dollar. Ya AUM kalian buat jadi nasabah Prio jangan bentuk rupiah dong. Dalam bentuk US dollar atau Sing dollar aja. Iya. Jadi kalian taruh 500 juta tapi dalam bentuk itu. Jadi masih terselamatkan rupiah kalian. Atau mungkin ada beberapa bank yang sekarang udah mulai memperbolehkan AUM-nya dalam bentuk saham, bro. Ya udah tinggal beli saham bank aja, porto sahammu kalian tunjukkan nih, porto saham gua di atas 500 juta. Oke, dapat tuh kartu prioritas. Karena memang kalau dengan prioritas itu kita membuka banyak fasilitas yang orang biasa nggak punya. Betul. Contohnya ya kredit cardnya lebih hebat gitu kan, milesnya lebih tinggi. Betul. Dan banyak perks-perks lain yang orang biasa nggak punya. Tapi kita harus pintar-pintar ngakalinya. Jangan mau dibohongin orang bank. Jangan mau taruh dalam bentuk rupiah. Karena taruh dalam bentuk rupiah itu cuma bikin kaya orang banknya, lu nya tambah miskin. Betul. Nah tapi bro, itu kalau kita bilang level prioritas bro. Kalau level private bro, kan di bank tuh ada nasabah private tuh bro. Nah itu kan networkingnya lumayan tuh bro. Kayak contoh lah ya, ini baru ini gue ada undangan tuh bro di CIMB, mungkin kita sebut aja lah CIMB itu private. Mungkin sekarang di 5M lah ya. Kita udah bisa lebih rendah ya CIMB. Iya, kalau di Mandiri itu 20 M. Iya, betul. Nah, itu gimana, bro? Kan lumayan gitu. Kita dapat undangan, duduk di sana, kayak enak gitu, bro. Kita dapat kenalan orang-orang yang bisa dibilang di atas lah levelnya kayak gitu, bro. Nah, kalau itu mungkin saya juga sebenarnya ada kayak gitu juga kan. Okay. Beberapa bank saya ada prioritas juga kan. Nah, kalau untuk mencapai private mungkin kita bisa, tapi kita harus pintar-pintar ngakalinya juga, bro. Gimana contohnya? Contohnya misalnya kita beli saham bank nih. Misalnya tadi 5M ya. Berarti misalnya uang kita masih 3M tapi kita misalnya pengen private gitu. Yeah, sebenarnya back to bisa back aja, lah ya. bro. Nah, kita beli dulu Bank Mandirinya, lalu Bank Mandirinya kita repoin, kita jaminin, kita gadain, kita dapat lagi uangnya. Nah, uangnya kita belikan lagi Bank Mandiri. Udah, itu harusnya AUM-nya udah cukup tuh buat jadi private. Tapi kan bahaya, bro. Kalau misalnya kalau Mandirinya oke gitu, kalau jeblok. Ya, kita harus pintar-pintar cari bottomnya dan kita jagain juga kan. Iya. TVL-nya, LTV-nya kita jagain juga. Nah, tapi kalau mau yang lebih aman, ya back to back deposito aja loh. Iya, aman lah. Atau back to back obligasi kan bisa juga. Ya, tergantung risk appetite orang-orang. Tapi itu financial hack sih, bro. Jadi di mana dengan modal 2,5M kita bisa jadi nasabah private dengan AUM minimal 5M. Iya. Jadi jangan taruh 5M-nya semua gitu. Kita taruh, misalnya kita udah punya 5M nih. Kita mau jadi private, ya 2,5M-nya putar aja untuk bisnis. 2,5M-nya kita back to back gitu kan biar jadi private gitu. Iya. Untuk dapat networkingnya. Siapa tahu dapat gangdau gitu kan. Iya. Lumayan gitu ya. Iya. Keren juga sih insight-nya, bro. Nah, sekarang gue mau tanya tentang saham, bro. Kan tadi juga ada bahas-bahas saham nih. Bro sendiri ada masuk ke saham gak, bro? Kalau boleh tahu. Sekarang ada mulai masuk sedikit-sedikit. Sistemnya investor, trader, atau gimana, bro? Saya lebih ke investor. Kenapa? Soalnya saya di dunia kripto udah terekspos ke resiko yang lumayan gede. Saya juga nggak mau kalau di instrumen lain saya ini jadi yang high risk. Karena kita high risknya cukup di kripto aja. Kalau di instrumen lain, ya saya jadi yang versi cupu, versi cemen gitu ya. Yang di bank-bank aja, aman-aman aja. Oh, berarti blue chip lah ya? Blue chip aja. Itu gimana sistemnya? DCA gitu? Karena sekarang udah termasuk murah, saya mulai cicil masuk, bro. Oke. Karena ya kalau kita lihat ya banking kita di big bank itu sekarang valuasinya terendah dalam 5 tahun terakhir, bro. Oke. Dan dividen yieldnya sudah sangat besar. Contohnya kayak kita sebut aja Bank Mandiri ya. Tapi kembali lagi ini disclaimer bukan financial advice. Bank Mandiri sekarang sudah kasih kita dividen yield di angka 12% per tahun. Anggap aja kalau Bank Mandiri ini tidak naik dalam waktu 8 tahun, kita balik modal pada dividennya aja. Iya, betul. Anggap aja kita taruh uang hilang gitu. Taruh di sana 10 miliar.
Tiap tahun kamu dapat 1,2 miliar, nggak usah kerja, duduk diam dapat duit. Belum lagi kalau Bank Mandirinya balik ke all time high. Kalau balik ke all time high dari 4.100 sekarang balik ke 7.000-an, ya itu udah naik 2 kali lipat duit lo, bro. 10M jadi 20M belum dari dividennya. Dalam waktu 8 tahun ya mungkin uang kamu udah double bahkan triple. Itu saya bilang udah kayak asymmetric bet ya. Karena saya kalau investasi lebih mencari yang namanya asymmetric bet gitu. Jadi kita harus cari peluang di mana resiko dan returnnya itu asimetris. Resikonya untuk jadi nol kecil tapi returnnya bisa gede. Nah, kita kalau udah menemukan yang kayak gitu, itu kita bisa bilang alpha ya sebutannya. Iya betul. Nah kita harus berani seize the alpha sebelum masa-masa datang. Kita all in tembak gede di sana. Nanti ketika krisisnya selesai, harganya kembali ke harga wajarnya atau fair value-nya. Nah disitulah kamu jadi orang kaya baru kayak gitu. Nah bro, misal kita punya dana, kita bilang lah 10M gitu bro. Terus kalau dengan kondisi sekarang nih bro, kita mau masuk ke saham yang dapat dividen gitu, itu langsung tembak 10-nya atau dibagi lagi tuh bro? Misalnya per bulan 1 dulu, nanti bulan depan 1 dulu, kayak gitu atau gimana? Ada masukan nggak untuk itu? Kalau saya mungkin kita bagi karena sekarang kondisi banking sudah lumayan bottom ya. Mungkin jangan bagi ke banyak jaring. Takutnya nanti nggak dapat dan ditinggal kereta. Mungkin lebih baik kamu bagi ke 3 sampai 4 jaring aja. Jadi 10M ya bagi aja 2,5. Langsung gitu bro? Langsung aja. 2,5. Tapi ya bagi misalnya tiap turun 5% gua tambah 2,5. Turun 5% tambah 2,5. Nah terus tiap bulannya kita terus tambah lagi atau diemin gitu aja bro? Tambah lagi dari active income. Jadi misalnya dari penghasilan bulanan lu bisa dapat 500 juta, ya udah dari 500 jutanya buat kehidupan sehari-hari misalnya cepet 100 juta, ya sisanya 400 juta tembakin lagi. Nah dari sana kamu harus pintar lagi manfaatin yang namanya repo ya. Saya baru-baru ini mempelajari ternyata teknik yang tadi saya bilang ya, atau kita kalau orang investor yang Konglo sebutnya carry trade bro. Carry trade ini adalah memanfaatkan spread bunga atau selisih bunga. Kita meminjam di negara dengan bunga yang rendah atau mungkin currency yang lemah. Lalu kita investasikan di negara dengan bunga yang lebih tinggi atau currency-nya lebih kuat. Sebagai contoh misalnya kita tadi beli saham Bank Mandiri ya. Saham Bank Mandiri gua beli nih 10M gitu ya. Gua pinjam duit ke sekuritas. Gue dikasih bunga misalnya reponya 10%. Kita dapat bunga repo 10%, kita pinjam misalnya dari 10M bisa pinjam 7 miliar. 7 miliarnya kita jadikan US dollar bro. Pada saat di harga 16.500 kemarin. Lalu kita putarkan di kripto misalnya. Nah masa sih dari kripto kamu gak bisa ngalahin bunga 10% tadi per tahun? Kan bisa. Anggap aja dari kripto lo dapat 20-30%. Ada spread bunga berapa? 20% kan. Spread bunga 20% ditambah lagi dengan kenaikan kurs US dollar. Nah tapi kita bayar utangnya dalam bentuk rupiah kan. Betul. Nah jadi dari sana kita udah kayak financial hack bro. Itu namanya carry trade, dimana kita pinjam di currency yang lemah tapi kita belikan di currency yang kuat. Jadi otomatis selisih untuk bayar bunga reponya aja itu bisa ketutup loh daripada selisih kursnya. Jadi kita bisa dapat net dari bunganya ini sendiri. 30% per tahun kita bisa ambil. Dan itu bukan dari uang kita. Dari situ kita juga masih dapat kenaikan dari Bank Mandirinya, dapat dividen dari Bank Mandirinya. Jadi kanan kiri cuan, double cuan gitu. Tapi ya kalau kriptonya cuan bro, kalau sekarang kan lagi bear tuh bro, gimana tuh? Justru sekarang ini peluangnya sangat bagus bro. Makanya di komunitas kita ada trik yang kita ajarkan gitu. Makanya buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut langsung aja klik link di deskripsi gitu. Karena justru di saat kripto lagi bear gini, porto kita lagi all time high sebenarnya. Jadi kembali lagi ke pemilihan aset yang tepat dan harus tahu ilmunya ya teman-teman, seperti itu. Nah bro, kalau misalnya kita masuknya ke balik lagi kripto ya bro ya, ke Bitcoin aja boleh nggak? Kita tanpa analisa koin-koin lain itu bro? Boleh dong. Khusus Bitcoin aja gitu bro? Boleh. Karena justru di cycle sebelumnya orang yang ambil koin ABCDE itu nggak lebih kaya dari yang Bitcoin only. Karena performa Bitcoin di cycle sebelumnya jauh mengalahkan altcoin yang lainnya. Jadi sebenarnya nggak ada salahnya buat jadi Bitcoin only atau Bitcoin maxi atau apalah sebutnya ya. Jadi ya kalau kalian sukanya Bitcoin ya
Kalian cicil aja tiap bulan misalnya 100 juta beli. Walaupun kondisinya turun. Walaupun turun. Kan nanti harganya rata-rata. Bahkan kalau bro tahu ya di YouTube saya ada bikin series borong bro, 100 juta per bulan gitu. Oke. Tapi saya kita pakai yang namanya bubble strategi ya bro. Oke. Mungkin nanti kita bisa tunjukkan portonya. Iya. Ini saya buka portonya ya di salah satu exchange. Nah ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini kita buka langsung aja. Nah ini kita baru jalan bulan kedua di porto cicil ini. Ini modal 200 juta udah jadi 275 juta bro. Iya betul. Ini dalam waktu 1 bulan lebih, nggak sampai 2 bulan. Okay. Nah jadi dalam waktu 2 bulan aja retanya udah 37%. Jadi sebenarnya buat mencari yang tadi 30% per tahun itu sangat mudah gitu loh. Okay. Buat nutupin bunga yang tadi. Jadi ini saya pakai yang namanya bubble strategi teman-teman buat yang ini. Oke. Ini saya pakai bubble strategi adalah strategi di mana kita menggabungkan 50% untuk multiplier atau aset yang lebih high risk tapi high return. Okay. Dan 50%-nya di aset yang kita bilang aman. Oke. Aset yang high risk high return ini saya sekarang lagi betting gede di hyperliquid bro. Kalau untuk di crypto. Jadi kalau untuk porto utama saya 90% aset saya lagi di hyperliquid ini bro sekarang. Oke. 10% Bitcoin gitu. Nah kalau untuk porto yang eksperimen ini saya pakai 50% di hyperliquid sebagai multipliernya. Dan 50%-nya lagi ada di Bitcoin, XAU, dan S&P 500. Ini sebagai balancernya. Jadi kalau amit-amit yang hyperliquidnya turun masih tertutup dengan ini stabilitas gitu loh. Jadi kalau 100% di sini nanti kena drawdown jedet kan lumayan sakit. Tapi kalau yang di sini ada 50%-nya ini sebagai fondasi kita untuk nutupin yang ini. Jadi kita tetap dapat gain-nya tapi kita tetap dapat safety-nya juga, safety net-nya dapat. Nah, ini saya cicil tiap bulan 100 juta. Saya bikin eksperimen terbuka di konten saya. Jadi nanti mungkin kita kan postingnya collab tuh. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di YouTube saya di sana. Kalian lihat perkembangan portonya. 100 juta sekarang udah jadi 275 juta dalam waktu 1 bulanan. Jadi modal 200 juta udah cuan 75 juta. Padahal itu enggak pakai analisa ya. Cuma murni tanpa analisa. Cuma tiap bulan lu beli gitu. Jadi misalnya 100 juta, 50 juta bagi ke hyperliquid, terus masing-masing 50 jutanya lagi dibagi ke 3 aset, 16 juta, 16 juta, 16 juta. Emas, BTC, dan S&P. Oke. Cara paling simpel gitu aja sih sebenarnya. Yang penting konsisten ya. Berarti kalau Bitcoin aja sendiri bro, tanpa beli 2 yang tadi itu? Boleh. Kan kita menyesuaikan pribadi masing-masing. Tapi nantinya kalau misalnya turun kayak kemarin tuh bro gimana? Nggak apa-apa, beli lagi terus. Terus beli? Iya kan kita yang penting punya active income tadi bro, makanya aku bilang. Tapi gini bro, seyakin apa bro dengan khususnya kripto nih ya, Bitcoin ini bro, seyakin apa? Kalau saya sih udah di tahap yang bisa dibilang punya conviction yang tinggi atau sangat Kenapa yakin. bro? Alasannya apa? Karena saya di dunia kripto ini sudah merasakan 3 cycle bullish dan 3 cycle bearish ya. Oke. Dan setiap kali Bitcoin dibilang, oh Bitcoin is dead atau Bitcoin itu mati gitu ya. Dia selalu bangkit lagi lebih tinggi. Oke. Jadi tidak ada sejarahnya orang yang pegang Bitcoin dalam 4 tahun itu dia rugi. Orang yang pegang Bitcoin dalam waktu 4 tahun dia selalu cuan bro. Karena Bitcoin ada siklus yang namanya 4 tahun sekali atau halving cycle gitu ya. Jadi orang yang pegang Bitcoin selama 4 tahun udah pasti cuan. Jadi kalau udah tahu kayak gitu ya, kalau turun ya cicil aja lagi. Yang penting konsisten. Karena kan orang kaya itu ya harus konsisten lah. Nggak ada yang namanya kaya cepet kaya instan gitu. Oke. Jujur banyak gini lah ya, apa ilmu baru nih gua dapetnya bro. Karena apa ya? Kalau saya ini punya prinsip bro, kita ini harus terus belajar. Betul. Manusia itu seperti ikan hiu bro. Ikan hiu itu kan punya insang gitu kan. Nah insangnya ini dia kalau nggak bergerak dia itu mati bro, nggak bisa bernafas. Sama seperti manusia. Kita manusia kalau berhenti belajar atau terjebak di zona nyaman atau comfort zone, itu kita lama-lama pikun, lama-lama mati bro. Karena otak kita ini tidak terasa. Kalau kita nggak kerja, nggak gerak atau nggak belajar, itu kan lama-kelamaan kita punya otak ini kayak expired ya kalau kita bilang ya. Terus banyak penyakit ya kan, kita nggak gerak, nggak olahraga. Nah itulah makanya saya menerapkan ini ke kehidupan saya. Kita harus seperti ikan hiu yang selalu bergerak, terus belajar dan selalu kosongkan gelas. Meskipun ketemu orang yang mungkin kita bilang sorry lebih rendah dari kita nggak pernah tahu apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Jadi tetap stay humble dan pastinya seperti kata Steve Jobs, kamu harus selalu stay hungry, stay foolish gitu. Teruslah belajar.
Nah, gini bro, ini mungkin masukan dari bro atau kasih tips lah buat teman-teman yang nontonin kita nih bro. Bisa nggak kasih tips sukses buat mereka nih bro? Karena kan dari semua podcast itu, apalagi kita bilangnya finance bro ya, pasti mereka tuh ada harapan apa sih tips sukses dari seorang bro Steven gitu bro? Mungkin ini ya, tips saya buat teman-teman, bermimpilah setinggi-tingginya gitu ya. Oke. Karena ada juga yang bilang kayak gini bro, kalau mimpi jangan ketinggian, nanti Iya. kalau jatuh itu sakit. Gitu. Sebenarnya statement ini statement yang sangat salah, karena ini membunuh mimpi orang-orang gitu. Oke. Sebenarnya nggak ada salahnya kita mimpi setinggi-tingginya, karena mimpi itu kan gratis. Iya betul. Jadi kalau saya lebih milih dream big tapi start small gitu. Oke. Nah jadi kalian dalam prosesnya mungkin kalian akan terus mengalami kegagalan, Oke. tapi nggak apa-apa. Karena kita kan masih kecil. Iya. Orang kalau masih kecil itu kita bisa bilang agile gitu. Iya. Jadi kita ini gampang beradaptasi, cepat belajar, geraknya lebih cepat loh daripada orang yang udah gede. Orang yang udah gede misalnya kapitalnya udah puluhan miliar, Iya. mau masuk mau keluar kan susah. Betul. Tapi kalau kapitalnya masih 10 juta, 100 juta mau masuk keluar itu kan gampang. Iya betul. Nah makanya teman-teman harus do again. Misalnya kalian kerja nih, gagal, nggak apa-apa, coba lagi, kerja lagi, gagal lagi, nggak apa-apa. Tapi yang penting setiap kali kalian gagal itu adalah sebuah data buat kalian untuk belajar, untuk jadi pribadi yang lebih baik. Gunakan kegagalan itu sebagai data buat kalian. Oh, saya gagalnya di sini. Saya analisa, saya harus lebih baik, do better daripada yang sebelumnya. Kalian gunakan seperti itu. Pokoknya kalian bermimpilah setinggi-tingginya. Misalnya kalian punya mimpi untuk mencapai 10M, breakdown lah goals itu. Jadi, mencapai 1M gimana, mencapai 100 juta gimana. Lalu kalian lakukan terus-menerus. Konsisten. Lama-lama juga kalian akan bisa mencapai mimpi itu. Jadi, nggak pernah ada mimpi yang terlalu tinggi. Selalu dream big, but start small and be realistic gitu sih. Oke. Walaupun setiap orang prosesnya beda-beda bro ya. Untuk sampai ke titik itulah ya. Iya, karena kaya itu nggak ada yang instan, semua butuh proses. Oke, nah bro ini pertanyaan terakhir dari gua nih bro. Kan bro ada komunitas, kan nggak mungkin lah ya komunitas dijalankan sendiri, betul ya bro ya. Berarti bro ada tim, betul ya. Nah kalau boleh tahu timnya ada berapa sekarang? Terus yang kedua bro jalankan ini di rumah atau ada kantornya bro? Kita ada kantor, karena kita kan selain komunitas kita juga media ya. Oh, iya. Media keuangan, Web3 dan juga crypto. Iya. Dan kita juga ada handling activation dan event organizer dan marketing juga. Oke. Kalau tim sekarang sebenarnya nggak banyak ya, karena tim kita cukup lean. Mungkin cuma di 5 orang bro. Oke. Kantor ada, tapi kantor lebih ke studio ya. Jadi kita buat taking konten, podcast, dan juga buat cari-cari deal dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah kenapa sekarang kan ada deh banyak orang influencer lah kita bilangnya lah bro. Kenapa mereka harus buat kantor bro? Kalau menurut sudut pandang bro apa gitu? Kenapa orang itu harus buat kantor gitu? Kan bisa kerjakan di rumah semuanya. Kantor itu mungkin lebih ke kita membatasi personal life sama kerjaan gitu kali ya. Oke. Karena kalau misalnya kita undang orang-orang, kalau kita belum kenal deket gitu ya, masa kita undang ke rumah gitu loh. Oke. Kita misalnya mau undang rekan bisnis partner atau teman gitu kan, mending kita ajak mainnya ke kantor daripada ke rumah gitu. Oke. Dan juga kalau di kantor itu entah kenapa mungkin kita jadi lebih fokus untuk kerja ya daripada di rumah. Kalau di rumah bawaannya males, suka pengen tidur gitu. Ya di kantor mungkin kita bisa jadi lebih produktif kali ya. Sama mungkin kalau ada kantor juga menaikkan kredibilitas kita lah kayak. Oke. Orang jadi lebih trust sama kita. Nah kalau dengan bro sendiri kan di finance tuh bro, berarti kan orang taunya ya pasti berhubungan sama duit tuh bro. Berarti kalau buat kantornya sendiri harus semegah apa bro? Atau ya udahlah sekadar ada kantor aja. Kalau sudut pandang bro gimana? Menurut saya sih nggak harus megah-megah gimana, karena di bisnis kita ini kan kita nggak butuh tim yang begitu banyak sih sebenarnya. Iya betul. Dan mayoritas kerjanya juga online. Betul. Dan tim saya juga ada yang WFH juga, nggak ngantor gitu. Oh. Jadi yang penting ya nyaman, dan orang lihat itu nggak yang terlalu jelek-jelek amat gitu. Orang lihat, orang bisa datang dan nyaman. Menurut saya sih sudah cukup sih, nggak perlu yang terlalu gimana. Kecuali bisnis kamu memang bisnis yang padat karya atau butuh banyak orang dan kantornya harus gede, karena kan manusianya banyak ya, harus gede, harus bagus gitu. Tapi kalau bisnis kamu mayoritas online,
ya ngapain kamu punya kantor harus gede-gede gitu loh. Bahkan project-project crypto itu ya ada yang bahkan Hyperliquid ini itu untuk mencapai valuasi billion dollar tapi pegawainya cuma 11 orang bro. Jadi dari sana saya belajar lebih efisien, lebih bagus di zaman sekarang gitu. Nggak perlu mengeluarkan uang yang nggak perlu. Jadi mending kita fokus gunakan budgetnya untuk yang lain, misalnya buat marketing atau gimana. Buat apa kita punya ratusan pegawai tapi income kita kecil, karena KPI kita kalau dari bisnis itu adalah revenue per employee bro. Per kepala pegawai kita bisa menghasilkan omset berapa. Kalau omsetnya misalnya 1 miliar, pegawainya 10, berarti revenue per employee-nya kan di 100 juta tuh. Nah itu sebagai benchmark kita. Nah tapi kalau lu 1 miliar tapi pegawainya 100, berarti kan revenue per employee-nya sangat kecil tuh. Nah kayak gitu sih. Nah ini karena pertanyaan terakhir bro, mungkin ada yang mungkin gue lupa nih tanyakan ke bro, mungkin ada yang mau di-sharingkan sebelum diakhiri nih podcastnya bro ke teman-teman. Ada yang mungkin bro lupa sampaikan atau yang di-sharingkan ke teman-teman, ada nggak? Mungkin akhir buat teman-teman semua, buat kalian yang mau belajar lebih lanjut nanti bisa langsung ke komunitas kita, karena di sana kita akan ajarkan kalian meskipun modal kalian kecil dan mungkin kalian masih belum pernah di dunia kripto, kita akan ajarkan kalian dari nol sampai benar-benar bisa. Jadi nanti bisa langsung klik link di deskripsi aja. Jadi thank you ya Bang Ran udah undang saya di podcast kali ini. Sekali lagi thank you bro ya udah datang. My pleasure udah diundang. Oke teman-teman, jadi kalau kalian ada pertanyaan mengenai kripto khususnya bro ya, atau saham, kalian bisa langsung DM Bro Steven atau komen di kolom komentar. Iya, atau langsung aja subscribe ke channel Bang Ran dan channel saya gitu ya. Nanti kita kan collab post di bawah. Langsung di subscribe aja dua-duanya. Jangan, kalau kalian ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM saya di Instagram @andersonsteven, mungkin nanti dicantumkan. Atau kalian bisa komen di sini gitu kan. Nanti kita balesin. Oke teman-teman, sampai sini aja podcast kali ini. Kita jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye. Thank you bro.